kalau saya dekat preman itu ya, markasnya preman saya duduki. Wih, premannya datang banyak. Itu saya diusir. Ya. Kursinya harus kan pindah sana ya. Ini saya kasih rokok. Ya, sopan ya. Saya kasih rokok, pindah sana ya. Kasih dua pindah saya. Sering saya kalau dekat dengan preman-preman itu saya malah dikasih. Iya. Baik. Mungkin itu preman yang berhati nurani lah. Saya itu pernah mas, dapat pengalaman itu juga. Saya lagi jalan kan di trotoar. Itu mungkin saya ingat itu di daerah Tegal tuh daerah Brebes, lupa lah. Di depan tuh ada apa tuh namanya ruko. Iya. Lalu di jalan di trotoar, saya jalan kan, kaki saya kan lagi kena selintekul loh mas. Maksud selintekul itu ya panas kan, jadi agak meletup-letup lah kaki kan. Jadi jalannya itu ya kayak orang pincang tuh, kiri kanan. Saya jalan sakit. Ada anjing mas sebelah kiri. Saya langsung lari dulu. Lagi jalan ini, kaki lagi kena selintekul. Lari. Apa? Saya lihat tengok belakang, anjingnya diikat. Kata saya itu. Tapi kan pelajarnya kan yang saya ambil kan bukan di situ, tapi di sini makna yang saya ambil ya, mungkin yang saya dapatkan dari pelajaran anjing itu ya. Jadi anjing itu loh, dianya diikat kan. Diikat itu mungkin jaraknya dari dia bisa gerak itu 1 meter mungkin ini ikatannya kan dia bisa gerak itu ya terbatas lah. Iya, terbatas lah. Tapi anjingnya itu lebih tawakal dari saya. Dia cuma bisa ngomong tuh ya ok gitu aja kan. Diikat itu dianya enggak apa tuh namanya, sehat-sehat aja anjingnya, gemuk. Karena itu tawakalnya anjing itu ya saya lihat dari situ. Walaupun anjing itu diikat nggak bisa bicara kan. Orang manusia aja kadang lari kan. Jadi dia itu mau dapet rezeki itu dari mana itu kan. Jadi tawakal anjing itu subhanallah kata saya, walaupun anjing itu diikat, jadi saya ini lebih tawakal, saya ini lebih tinggi anjing ini tawakalnya. Jadi di situ saya dapat pelajaran, walaupun anjing itu diikat nggak bisa berbuat apa-apa, nah apa itu rezekinya itu ya Allah itu masih itu mengasih rezeki anjing itu, anjingnya sehat. Sedangkan saya nggak diikat, masih bisa berjalan, masih bisa ngomong, kadang masih memikirkan yang namanya selain Allah itu, kadang nggak percaya yang namanya Allah dan rezeki. Saya itu mas waktu pulang ada tersentuh. Jadi kan kejadian saya lihat itu sebuah buku, menurut saya itu buku untuk saya pelajari. Jadi itu pengalaman yang luar biasa. Jadi lucunya ada dikejar anjing, setelah anjingnya diikat di belakang kan, aku sudah lari kan, hampir mau jatuh. Terus dari makna yang lebih dalam lagi kalau kita kaji ya, ternyata anjing itu lebih bertajrid, lebih berserah diri kepada Allah. Walaupun dianya diikat, nggak bisa berbuat apa-apa, tapi dia masih tetap bertawakal dengan Allah. Anjingnya sehat, rezeki lancar, dikasih orang itu. Jadi lebih yang namanya saya ini lebih hina daripada anjing. Jadi itu yang saya temukan yang mengguncang rohani saya. Jadi itu pengalaman itu. Jadi lucunya ada, terus makna yang namanya tersirat itu juga ada. Susah saya ngomongnya. Iya. Mengenai rezeki saya ada cerita kemarin hari kedua pas waktu saya lelaku itu, hari keduanya itu kan. Iya, berarti bukan hari ketiga. Bukan. Hari ketiga saya nemu HP lagi. Oh itu ya, nemu HP. Hari kedua itu kan pagi, saya sejak hari pertama itu kan belum makan nasi, nemu yang roti banyak, saya nemu roti. Iya. Roti, minum, nemu saya. Itu hari kedua pagi-pagi jam berapa itu saya mulai agak lapar, saya baca ngaji, habis ngaji baca doa, terus saya minta sama Allah, ya Allah saya lapar ya Allah, saya belum makan, saya ingin makan nasi. Itu setelah saya berdoa itu saya jalan, nggak lama itu, selang 10-15 menit itu ada mobil Innova
di seberang jalan. Itu tahu-tahu berhenti, orangnya keluar nyebrang jalan ngasih saya bungkusan nasi bungkus sama gorengan 2 sama teh hangat. Teh hangat. Wih, anget semua. Anget lagi sama nasinya masih anget. Wih, itu rasa nikmatnya luar biasa, nggak makan. Saya itu kan begini. Berarti ketika saya berdoa itu sebenarnya orang itu sudah digerakkan sama Allah. Benar, ya. Makanya butuh waktu sekitar 10 sampai 15 menit tadi sampai nasi itu kepegang di tangan saya. Iya. Saya itu sampai mau makan itu nangis saking terharunya dengan tanggungan Allah itu nyata betul. Iya. Saya berdoa langsung itu tepatnya di depan gereja Beto kalau nggak salah. Berarti di Cirebon kan? Ya, di arah Cirebon, ya? daerah Cirebon. Itu di depan gereja Beto. Jadi kalau Allah yang mau ngasih rezeki itu ya terserah Allah mau lewat jalur yang mana. Kadang nggak disangka-sangka. Menurut kita itu mau ngasih kita rezeki ternyata enggak. Karena yang ini nggak mungkin yang ngasih rezeki. Nggak tahu dianya ngasih rezeki, ngasih kita makan ya seperti itulah. Karena kan kata Mas Sobri tadi kan sebenarnya ya kita berdoa itu tadi apa namanya sudah diatur ya. Orang itu kan sudah diatur, digerakkan sama Allah. Sudah digerakkan sama Allah. Jadi mobil Innova beda dengan orang yang punya warung terus bungkusin ya, beda. Iya. Itu orang luar, orang nggak punya ibaratnya beli dulu langsung ngejar saya, itu kan berarti Allah yang gerakkan, Mas. Iya. Jadi ngejar saya di sana nyebrang ngasihkan ke saya. Terus saya sampai nangis. Itu hari kedua Allah menggerakkan orang ya. Iya. Jadi ya intinya kan doa itu kan kalau dikaji kan sangat luas yang makna-makna di dalam doa itu. Sebenarnya kan doa itu kan Allah itu kan sebelum kita berdoa kan sebenarnya sudah tahu kita itu lagi kurang apa, tapi kan di situ kan tanda kebutuhan kita itu sangat butuh dengan Allah ya, begitu ya kita pelajaran ya. Allah mengabulkan apa yang kita butuhkan. Iya. Jadi semuanya dari kita diciptakan kan awal diciptakan semuanya kan sudah diatur, rezeki apapun itu semua sudah diatur, karena kita itu kurang sabar aja ya. Padahal 15 menit nunggu tak tahu kan, kalau kita yakin sama Allah pasti kan cepat ya. Semakin kita yakin jadi doa itu semakin cepat melesat. Kalau punya saya ini kan enggak berapa tahun ini doa minta jodoh ini Mas. Minta jodoh? Iya. Apa perlu saya doakan? Barangkali 10 menit datang. Gimana? Bukan kali-kali. Bukan kali-kali. Ya itulah, jadi kan setiap yang diceritakan masing-masing kan sesuai pengalaman yang mereka lakukan. Jadi dari pengalaman itulah mereka itu mendapat pelajaran yang sangat berharga, luar biasa, yang luar biasa ya Mas. Kalau untuk menampa mental itu saya jatuhkan mental saya sejatuh-jatuhnya, Mas. Di Medan itu. Iya. Jadi bertotalitas. Total. Jadi kan ada orang yang buang puntung rokok di depannya. Iya. Lah, saya ambil duduk. Iya. Apa itu? Ya untuk menempah saya itu Iya. perlu enggak itu. Bukan karena saya butuh rokok atau tidak. Saya pegang rokok di sini, meskipun saya pegang rokok ini. Iya. Saya meskipun ibaratkan saya punya itu. Saya nemu berbungkus-bungkus kan. Tapi ya kalau untuk menempa mental saya itu, saya itu masih ada rasa dimuliakan. Iya, menghancurkan ego, dimuliakan orang. Saya itu semuanya harus dihancurkan. Saya ingin menghancurkan itu semua. Bahkan di pasar itu saya keliling setiap gangnya itu, keliling saya putar semua. Saya ingin tahu tanggapan orang di pasar itu seperti apa, dan untuk menjatuhkan mental saya biar nggak ada ego. Saya ini seperti ini, semuanya saya hancurkan itu seperti itu. Bahwa saya itu nggak ada apa-apanya. Jadi ya cara
pemukulan ya, memukulkan ego kita itu ya seperti itu ya. Iya. Mungkin kalau ini Mas Cahyono ini mungkin ada yang ingin diceritakan lagi, mungkin untuk share ke kita semua yang ada di sini dan penonton yang ada di rumah, yang ada di apa namanya, di laut, di udara mungkin yang menonton, dan ada yang di planet lain mungkin ingin menyaksikan pengalaman Mas Cahyono dari Jambi. Oke, kalian silakan. Tapi yang jelas sudah banyak ya, seperti kata Rusobi, banyak di tempat di situ. Seperti rasa-rasa yang sebagai penyakit hati sudah dihancurkan di situ. Kita zikir juga enak. Bahkan lebih, misalnya ketika sholawat juga kita lebih mudah menangis rindu dengan Rasulullah, kemudian mengingat Allah, kita rindu dengan Allah, kemudian merasa dosa kita paling gede. Barangkali saya bisa merasa hati itu ya benar tertentu ya. Jangan-jangan udah nggak ada ruang lagi buat dosa kita di dunia ini. Jadi itulah pengalaman dari Mas Cahyono sama Mas Sobri, pengalaman yang sangat luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari pengalaman mereka supaya kita lebih semangat lagi mendekatkan diri dengan Allah. Mungkin ada kata-kata yang salah dari Mas Cahyono, Mas Sobri, teman saya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya mungkin sebatas ini aja ya dulu, nanti akan ada video-video yang lainnya dari kami, mungkin dari orang yang berbeda, penduduk lagi yang berbeda lagi ya. Ya sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.